Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Izin share ya kakak-kakak. Jangan besar-besar apa suaranya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, sebelum kita lanjutkan sesi kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai acara dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Nurdin. Silahkan Kak Nurdin untuk memimpin doa agar berkah nantinya kebersamaan kita. Pak Nurdin mungkin sedang sholat ya? Ya, ada Kak? Ada. Silakan Kak. Baik, kakak-kakak semua, sebelum kita mulai pembelajaran di dunia maya ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual hari ini, dan tak lupa mengucapkan salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kakak-kakak, saya lanjut share saya. Kesepakatan bersama, ketika kakak-kakak ingin berbicara, kakak menyalakan mikrofon dan menyalakan kamera. Ketika ingin berbicara, kakak-kakak mengangkat tangan dan mengoptimalisasi kolom chat. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Peserta mampu memahami, mengembangkan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward the shine. Agenda kita sesi ini Backward the Shine, mengembangkan kurikulum PJOK, pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1. Backward the Shine dalam pengembangan kurikulum PJOK. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Nah, kakak-kakak yang sedang PPG, mungkin kakak-kakak sudah memahami dan menjalani tentang kurikulum ini. Sekarang kakak-kakak berikan pemahaman kakak. Kalau kakak Aryani, kurikulum Merdeka ini seberapa pemahaman kakak? Kalau saya kasih rentang 1 sampai 10, kira-kira berapa rentang yang kakak ambil? 7 Kak ya, Kak? 7 ya? Iya. Kalau Kak Nurdin berapa, Kak? 9. 9. Kak Nurdin PPG-nya? Kak Nurdin udah selesai PPG-nya? Belum Kak, baru selesai modul. Oh.
Daftar UKIN-nya tanggal 16 baru dibuka, Kak. Kakak kan sebelum ini bisa memahami tentang kurikulum di PMM. Kak Dahniar, masih adakah di tempat? Kak Farida Hanim, Kakak Martaleta? Kalau diberikan rentang 1 sampai 10, berapakah rentang yang kakak pilih, Kak Dahniar? Kakak yang sedang Zoom silahkan mengetik di kolom chat. Kak Farida Hanim, Kakak Martaleta, silahkan kolom chatnya diketik dan nanti saya baca di kolom chat kakak-kakak semua. Sebelum ke kakak-kakak yang lain, bagaimana Kakak Aryani memilih rentang 1 sampai 10 itu Kakak di rentang 7? Kenapa Kakak Aryani? Karena masih banyak yang perlu dipahami, Kak. Belum sempurna apalah, belum terlalu paham juga. Masih tahap belajar juga cari ilmunya. Maaf Kak, baru gabung Kak. Iya, nggak apa-apa, lanjut Kak. Di sini kita belajar bersama, nanti menggali informasi tentang kurikulum. Nanti Iya. kakak-kakak sedikit demi sedikit memahami perlahan-lahan kita sedang berproses. Bagaimana Kak Nurdin? Salah Kakak satunya tadi. ikut PKG ini loh Kak, biar tambah paham. Iya. Kita itu wajib menuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Jadi kakak-kakak semua jangan merasa bosan, jangan merasa capek ketika kita dapat pendidikan seperti ini. Maka kita bersyukur kakak-kakak kita terpanggil pada hari ini untuk mengikuti pendidikan ini. Boleh jadi besok kita ingin mengikuti tapi kita tidak terpanggil nama kita, kan sayang gitu kan kakak-kakak. Kalau Kak Nurdin tadi mengambil rentang 8 atau 9, berikan alasannya Kak Nurdin. Ya, di sini setelah saya memahami tentang kurikulum merdeka, situ banyak terdapat ada pembelajaran siswa yang berkebutuhan khusus, ada pembelajaran diferensiasi, terus mengenai asesmen. Jadi di situ banyak terdapat. Kalau menurut saya untuk kurikulum merdeka ini lumayan lah Kak. Karena anak disuruh untuk berinovasi. Ya, seperti itu Kak. Jadi makanya kakak ngambil nilai rentang yang tinggi ya. Nah, Kalau kakak Adi bagaimana menurut kakak? Kalau saya kasih rentang 1 sampai 10, pemahaman kakak tentang kurikulum merdeka dalam PJOK ini bagaimana Kak Adi? Kak Adi Irawan. Sudah hilang jaringannya Kak Adi. Bu, maaf Bu, ke belakang tadi Bu. Iya, lanjut. Tentang kurikulum merdeka ini, pemahaman kakak skala 1 sampai 10, kakak memilih di skala yang mana? Pemahaman kakak tentang Skala 7. PJOK. 7 Skala Kak? 7 Bu. Skala Iya. 7. Coba kakak berikan alasannya kenapa kakak memilih kakak di skala 7. Oke, terima kasih Kak. Yang kenapa saya menilai pemahaman saya skala 7 karena di kurikulum merdeka ini tentang pelajaran olahraga, di sini banyak pemahaman-pemahaman baru Kak yang masih belum kami pahami, belum kami dalami. Apalagi di sini pun kita ada membedakan di masalah disabilitas tentang orang yang berkebutuhan khusus. Itu kami belum memahami kali itu Kak di bagian itu Kak. Dan itu ada pemahaman-pemahaman yang kita jauh beda dari K13 Kak. Jadi kami belum biasa di kurikulum merdeka ini Kak. Itu aja kami. Baik Kak, terima kasih kakak-kakak yang telah mengutarakan pemahamannya. Mungkin ke depan kita akan menggali lagi bagaimana kurikulum merdeka yang sesuai akan kita terapkan di sekolah kita. Walaupun kurikulum itu udah ada CP-nya, kita akan memodifikasinya. Setelah ini kakak-kakak nanti akan membuat RPP, di-upload di LMS. Setelah membuat RPP, kakak-kakak juga akan membuat video pembelajaran nantinya.
diupload juga di LMS. Sebelum kita luring, video pembelajaran itu sudah selesai kakak-kakak menguploadnya. Kakak-kakak yang PPG mungkin sudah membuat video. Untuk kakak-kakak yang belum PPG nanti bisa minta pandu sama kakak-kakak yang sudah PPG. Namun dalam videonya durasinya selama 30 menit. Nanti ketika kita luring, kita lihat video kakak-kakak, kita buat lagi seperti apa, kita perhatikan kriterianya, apakah sudah baik atau belum, apakah ada yang perlu diperbaiki, dan video tersebut bisa ke depannya untuk menjadi aksi nyata di LMS kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Kakak Martaleta, Kakak Nur, Kakak Hatnah tadi yang udah masuk ya? Kakak-kakak ada nggak di tempat? Kalau saya ada di tempat ya. Ini Kakak Martaleta, Kak Dahniar. Berarti nanti kami pengambilan video, misalnya kami kan ini PPG Kak, pengambilan Iya. video kan kami sudah kami lakukan. Berarti kami upload ulang video yang kami dari PPG ini bisa kan Kak berarti ya? Itu untuk referensi aja kakak. Nanti kita ada mereferensi video, kakak referensi itu. Kalau untuk ini kakak buat video yang baru kan kakak-kakak mengajar PJOK itu nggak salah buat video lagi. Oke, siap. Itu nanti Berarti kami buat video yang baru lagi Kak ya dengan tema yang lain Kak ya. Iya, itu untuk Izin Kak, itu 30 menit dari awal sampai selesai satu JP gitu. ya nanti videonya kakak ya. Mulai dari pembukaan sampai selesai. Misalnya kakak mengambil apa itu pembelajaran PJOK yang mana? Mulai dari pembukaannya sampai refleksinya 30 menit. Kalaupun lebih boleh. Kalau bisa jangan kurang. Untuk RPP ini kalau kakak Aryani kan kemarin ada referensi kan. Nanti kakak-kakak bisa berbagi dengan kakak-kakak yang lain dalam membuat RPP. Setelah ini nanti file RPP yang di PDF kan diupload di LMS setelah kita selesai Zoom. Baiklah kakak-kakak, saya lanjut lagi share-nya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan menjawab di kolom chat. Kakak-kakak, di sekolah kita kan banyak materi-materi yang lain. Ketika ini ada PKG, tolong kakak tuliskan di kolom chat apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silahkan kakak-kakak beraktivitas di kolom chatnya. Halo. Ada buah. Pasar udah apa namanya? Udah. Siapa ya? Buah yang tak senyum tuh. Cabut. Pikul 30. Kalau kakak Aryani, proses belajar gerak sejak dini. Kalau kakak Adi Irawan, seperti apa kak? Lanjut itu ngetiknya kakak Adi Irawan. Maaf Kak, apa enter tadi Kak? Oh iya. Satu pikul 30.
Penyuak itu ada situ. Tak ada mengantar rumahnya, Bang. Aku itu lah. Dia tak ada. Ini saja mengantar. Oh, masih minyak. Oh. Itu mau peluang ini masih minyak ya. Nah. Itu bagi 20. Siapa tuh? Nama itu tak tahu aku. Anto lah bisa. Iya. Pikul 30. Iya. Pikul 30 kali 2.200. Siapa dah, Bang? Hah? Itu aja. Iya. Jamal apa 20 kilo? Jamal 20 kilo. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Menurut Kak Nurdin adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Iya, bagus. Kakak Adi Irawan belum selesai ngetiknya. 20 kan? Iya. 2020. Udah, Kak. Mana buah? Jauh. Jauh. Iya, sini tinggi. 20 kali 2.200 44.000. Menurut Kak Farida Hanim, tujuannya adalah untuk menambah kecintaan murid terhadap olahraga dan menambah ilmu pengetahuan PJOK. Iya. Lanjut kakak-kakak yang lain, aktivitas di kolom chat. Kakak Adi Irawan, tujuannya yang utama adalah menambah wawasan tentang ilmu cabang olahraga yang ada di PJOK, membangkitkan jiwa dan raga peserta didik sesuai dengan lagu kebangsaan, bangkitlah jiwanya, bangkitlah raganya untuk Indonesia Raya. Iya, kakak-kakak sudah bagus pemahamannya tentang tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah kita. Lanjut kakak-kakak yang lain, bagaimana?
Kak Dahniar. Baiklah kakak-kakak, saya akan melanjutkan share saya tentang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Kakak-kakak telah menjawabnya di kolom chat. Menurut capaian pembelajaran PJOK, Kurikulum Merdeka 2024, Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi di posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. 2. Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. 3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Kakak-kakak, untuk pertanyaan ini kakak-kakak boleh menuliskan di kolom chat atau kakak-kakak raise hand berbicara langsung. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, kakak-kakak, silahkan Kak Adi. Silahkan Kak Adi. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator kita. Saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadikan sebagai acuan? Untuk di pelajaran PJOK ini, Bu, yang saya pahami baru sekitar 70%, Bu, dari tujuan utama saya dalam pembelajaran PJOK ini, Bu. Yang saya tahu selama ini kan tujuannya untuk menambah atau meningkatkan prestasi peserta didik. Itu yang selama ini yang saya targetkan untuk peserta didik ada SD ini, Bu. Jadi di sini Ibu tadi baru menjelaskan tujuan tadi di PowerPoint Ibu. Itu baru saya menambah ilmu baru di sini, Bu. Ada tujuan untuk membangkitkan kecintaan dia terhadap olahraga, meningkatkan kesehatannya, meningkatkan kecintaannya membangkitkan raganya untuk lebih aktif dalam melakukan kegiatan lokomotor maupun non lokomotor, Bu. Itu aja, Bu, dari saya, Bu. Makasih, Bu.
Ya, terima kasih buat Kakak Adi Irawan. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Silahkan raise hand atau kakak-kakak ingin menuangkan di kolom chat, silahkan kakak-kakak. Terlepas dari kurikulum apapun, kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan. Apakah selama ini kakak sudah memahami atau sudah menjadikannya sebagai acuan, baik itu kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Silahkan Kak Nurdin. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Secara keseluruhan, kalau untuk kurikulum Merdeka ini dibandingkan dengan kurikulum 13 itu nggak jauh beda. Cuman kan untuk kurikulum 13 Merdeka ini kan anak lebih dominan untuk mengembangkan potensi dia yang ada, apalagi pembelajaran PJOK. Kalau untuk sekolah saya mungkin seperti itu, Kak. Dan modulnya sesuai dengan kebutuhan sekolah itu, Kak, saya buat. Ya, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Nurdin. Dalam hal pengembangan kurikulum ini, kakak-kakak, kita tidak hanya berpatokan pada sesuatu itu baku, seperti itu tidak. Namun, kita boleh memodifikasinya asalkan kakak-kakak sesuai dengan capaian pembelajaran. Misalnya capaian pembelajaran kakak di kelas bawah, peserta didik memahami gerak lokomotor non-lokomotor. Terlepas dari itu, kakak-kakak silahkan memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik kakak-kakak yang ada di sekolah dan di kelas kakak masing-masing. Kakak Aryani, apakah kakak ingin menuangkan jawaban di kolom chat atau kakak ingin raise hand? Silahkan Kak. Ada Kak Dahniar. Ada Kak Martaleta. Ada Kak Farida Hanim. Silakan kakak-kakak, bagaimana kakak selama ini memahami tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Apapun itu kurikulumnya, baik kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka. Apakah kakak-kakak sudah paham dan sudah melaksanakan di sekolah kakak masing-masing? Kakak boleh menjawabnya di kolom chat atau kakak langsung raise hand, kakak berbicara langsung bagaimana penerapan kakak di sekolah tentang kurikulum Merdeka ini.
Silahkan Kak Nurdin. Nah, sekarang inilah Kak, coba Kakak beri pemahaman kami dulu tentang kurikulum yang ada sekarang Kak. Cuman kan biasanya kalau saya mengajar kan ada teori, ada praktek. Iya, kan saya sambil share PPT, ini materinya saya sajikan Kak. Nanti setelah itu kakak-kakak mencerita-ceritakan, nanti ada penguatan. Ya, kalau saya kan di sekolah itu kan selain dari motorik anak itu yang saya ajarkan, ya kebugaran jasmani Kak. Iya, karena kan kakak-kakak semua di sini guru-guru hebat. Saya tidak menggurui kakak-kakak, namun saya memfasilitasi. Di sini kita belajar bersama dan berkolaborasi. Oke. Kakak Aryani menjawab yang saya pahami yaitu tujuan pembelajaran PJOK itu adalah pengenalan gerak dasar dan Dari dini Kak. dari dini membentuk talenta-talenta peserta didik dalam olahraga. Ya Kakak Aryani, seperti apa Kakak membentuk gerak dasar sejak dini itu? Prakteknya seperti apa Kakak lakukan di sekolah Kakak? Ya memancing anak-anak itu mau bergerak, mengenalkan ya proses gerak dari dasar, kayak dari kelas 1 tuh kan lokomotor tuh ini loh, lokomotor ini loh, baru setelah nanti di tingkat kelas tinggi baru dalam bentuk permainan olahraga. Jadi kan di situ udah mulai nampak anak-anak itu bakat-bakatnya, geraknya, olahraganya yang dia sukai, yang dia mampu gitu Kak. Iya. Tidak terlepas dari itu, kakak-kakak, mungkin kita telah menerapkan di sekolah kita, namun tanpa kita sadari, yang kita terapkan itu adalah bagian dari kurikulum merdeka. Mungkin menurut kita, inilah posisi anak-anak saya buat. Sebenarnya kakak-kakak yang kakak lakukan itu sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid. Tapi kakak belum menyadarinya. Setelah mengikuti kurikulum ini, nanti baru kakak sadari, oh itu ya, aku pernah melaksanakan hal seperti itu. Nantinya seperti itu kakak akan merasakan manfaat dari materi-materi yang ada di PKG PJOK ini. Iya benar. Kadang kita akan mengajar itu nengok situasinya anak begini, nggak sadar kita udah melakukan macamnya lah, diferensiasi apa namanya ini? Diferensiasi. Iya. Kadang kan kita mengelompokkan anak apa gitu kan, biar dia semangat, biar dia nggak canggung. Tergantung di situasi di pas pembelajaran itulah Kak. Sebenarnya itu di kurikulum ini udah membuat nama berdiferensiasi. Tanpa kita sadari selama ini kita sudah menerapkannya. Sekarang baru kita tahu, oh diferensiasi itu rupanya seperti ini, rupanya memodifikasi, membuat anak berkelompok. Iya, memodifikasi alat kayak begitu kan. Iya. Yang tadinya sudah kita lakukan sebenarnya, tapi kita nggak menyebutnya itu namanya berdiferensiasi, cuma nama aja mungkin yang membuat kita bingung sekarang ini kurikulum baru ini apa itu diferensiasi. Iya. Ternyata dalam mengajar sudah kita terapkan selama ini. Sebelum kurikulum merdeka ini ada, kita sudah membuatnya. Bukankah seperti itu kakak-kakak ya? Iya, benar Kak. Kita lanjut share-nya sedikit lagi kakak-kakak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, menurut kakak-kakak, di kurikulum merdeka ini ada namanya tujuan capaian pembelajaran. Menurut kakak-kakak, bisa nggak kita mencapai tujuan tersebut? Kakak-kakak boleh menjawabnya langsung dengan raise hand kakak-kakak. Kak Nurdin silahkan.
Ada tujuan Kak yang sudah tercapai dalam kurikulum Merdeka, misalnya tentang pembelajaran Atlantik ya. Karena kan salah satunya kan selain meningkatkan kebugaran jasmani, salah satunya adalah meningkatkan prestasi. Karena di kurikulum Merdeka ini kan sekarang Kak, tidak ada lagi namanya ekstrakurikuler. Kalau melakukan ekstrakurikuler, kalau di Juknis BOS tuh, dia harus pembinaannya harus dari luar, tidak harus dari guru yang ada di sekolah itu. Padahal kan anak-anak itu kan tahu sebenarnya guru-guru PJOK yang sekolah itu kan bisa menjadi pembina ekstrakurikuler. Tapi sekarang nggak bisa, Kak. Jadi kakak memasukkannya di dalam mata pelajaran ya kak ya? Iya. Kalau salah satu tujuan-tujuannya banyak sudah tercapai. Kalau saya, pengalaman saya kan sudah sampai di tingkat kabupaten lah, O2SN di cabang Atlantik. Tujuannya. Itu di cabang Atlantik, pembelajaran cabang Atlantik. Iya. Ya, seperti itulah Kak, pemahaman saya. Iya, kalau ditanya tentang apakah sudah dapat mencapai dari tujuan dari capaian pembelajaran yang ditentukan oleh pemerintah, sebenarnya sudah ya kakak-kakak ya. Namun itu kita tidak menyatakan bahwasanya dalam capaian pembelajaran ini tujuannya ini sudah saya laksanakan. Kita tidak seperti itu konteksnya. Padahal kita sudah sampai ke titik fokus itu. Begitu kan kakak-kakak? Sudah sampai bahwasanya kakak seperti tadi capaian pembelajarannya misalnya di kelas tinggi Kak Nurdin kelas berapa? SMP, SD? Nah, mungkin di capaian pembelajaran tentang atletik sebelumnya kakak-kakak belum membuat RPP atau modul ajar tentang bahwasanya capaian pembelajarannya ini. Namun kakak-kakak sudah sampai pada titik itu membuat anak-anak dalam berprestasi pada pembelajaran PJOK. Seperti itu ya kakak-kakak ya. Kita lanjut. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Kakak-kakak, TP itu tujuan pembelajaran yang kita rancang sendiri sesuai dengan CP yang ada dan kita sesuaikan juga dengan kondisi pada lingkungan sekolah kita. Lingkungan sekolah kita, kondisi keadaan peserta didik kita. Misalnya kemarin kakak Farida Hanim itu katanya sarana dan prasarana yang kurang. Nah, di sana pada TP atau tujuan pembelajaran, kakak-kakak boleh memodifikasinya, merancangnya sesuai dengan karakter atau kebutuhan yang ada di sekolah kita masing-masing. Mau kakak buat permainan modifikasi, mau kakak buat lapangannya yang dimodifikasi, atau alat olahraganya misalnya bolanya dimodifikasi, kakak-kakak boleh melakukannya. Namun terlepas dari itu, kakak-kakak memberikan pengertian kepada peserta didik bahwasanya misalnya kakak memodifikasi lapangan, kakak beritahu pada peserta didik bahwa lapangan sebenarnya ini loh anak-anak ukurannya. Pada sesi ini kita modifikasi karena kondisi lingkungan kita tidak memungkinkan untuk dibuat lapangan yang sesungguhnya.
Seperti itu kakak-kakak, kalau kita modifikasi, kita jelaskan yang sesungguhnya.